Wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali ya di channel saya. Hari ini saya ingin share ini adalah cara menjahit dress brocade ya, dress brocade mutiara dengan kombinasi tail polos dan juga berbahan luringnya itu satin ya, satin velvet ya. Nah, ini adalah pesan customer. Nah, pertama ini saya sudah bikin polanya ya. Kalau untuk pola teman-teman bisa cek di video saya yang sebelum-sebelumnya, dan juga kalau misalnya masih kurang memungkinkan, teman-teman bisa mencari videonya tentang pola gamis align. Di video saya juga ada, mungkin teman-teman dicari di YouTube channel lain juga banyak ya. Jadi cuman searching cara membuat pola gamis align ya, gamis basic ya. Nah, di situ pasti teman-teman menemukan. Nah, setelah itu ini kombinasinya adalah brocade tail mutiara dan juga tail polos untuk bagian dari lutut ke bawah. Nah, untuk dari bagian bahu sampai ke lutut itu menggunakan brocade tail mutiara. Untuk bahan tilenya saya sendiri hanya memakai sekitaran 2 meter ya, itu masih ada sisa. Setelah itu saya gunakan 1 meter untuk tail polosnya. Nanti sudah saya kerut atau bisa juga deploy ya. Dan untuk satin velvetnya saya gunakan 2 meter. Nah, itu tanpa sisa ya, paling sisa sedikit percak kecil-kecil. Ukuran LD 100 atau ukuran L standarnya ya, L standar. Nah, untuk lingkar badannya 100, lingkar pinggangnya 78, dengan panjang baju 137, maksimal 140. Nah, setelah itu ini sudah saya potong. Nah, biasanya saya selalu memotong kain furnya dulu ya. Berikutnya lalu saya akan tempelkan untuk memotong brocade-nya. Nah, untuk cara menempel brocade ke kain furing biar tidak geser ya ketika menjahit nanti, atau kita menjahit bagian kupnat atau bagian sekengan ya, saya bantu jahit kasar atau jahitan bantu ya, jahitan bantu, jahitan kasar ya. Sebelumnya saya pentul menggunakan jarum pentul ya, atau disemat jarum pentul. Nah, ini saya semat jarum pentul dulu, setelah itu baru kita jahit jarang atau jahit bantu. Jahit bantu supaya nanti ketika dijahit yang aslinya antara brocade dan furing itu tidak geser. Perlahan saja ya, jahit pelan-pelan saja ya, walaupun menggunakan jahitan jarang, kita jahit pelan saja. Dan untuk ukuran jarum saya gunakan ukuran 14 standar ya. Sebenarnya sih kalau untuk hanya satinnya saja ya, atau tanpa brocade, saya gunakan ukuran 11 9 ya, 11 ya, minimal 11 ya, kalau 9 terlalu kecil. Ukuran 11 14. Nah, ini saya gunakan ukuran 14 karena menggunakan brocade. Jadi ada lapisan brocade-nya ya. Jadi saya gunakan jarum ukuran 14. Nah, setelah saya selesai dijahit, nah ini saya baru jahit untuk 1/4 pola ya, karena ini adalah untuk pola belakang. Pola belakang biasanya saya gunakan resleting. Kalau untuk busui, resletingnya ada di bagian depan. Tapi biasanya kalau untuk busui itu resletingnya itu yang ukuran sekitaran 25 sampai 30 ya. Jadi nanti harus menggunakan karet atau karet belakang ya. Untuk depan tetap potongan. Jadi kita gunakan karet belakang. Soalnya kalau menggunakan ukuran 60 nanti jadi belahannya di depan. Kalau untuk baju seperti ini kurang bagus. Kalau ukuran
belahan atau ukuran pecahannya itu di bagian depan. Nah, setelah selesai baru nanti kita akan satukan antara pola badan depan dan juga pola badan belakang. Tapi sebelumnya dipasang resleting dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian tangan. Saya gunakan tangan ukuran 54. Saya tidak menggunakan obras untuk bagian ujung pergelangan. Saya hanya jahit tepi atau jahit klim hemming ya. Jadi jahit klim sekitaran 1 cm. Tidak menggunakan sepatu ini ya, karena jahitannya agak besar. Nah, kalau teman-teman mau diobras, boleh, silakan teman-teman diobras aja untuk bagian ujungnya. Untuk khusus furingnya saja ya teman-teman. Kalau untuk brokatnya tetap menggunakan engkol, tapi kalau memang brokat itu tidak ke bagian engkol atau bahannya minim, jadi dijahit biasa enggak apa-apa. Ini karena saya contoh dan juga bahannya ada, jadi saya gunakan yang bagian ada engkol brokatnya. Ukuran lengan kita menyesuaikan dengan kerung di pola badan ya. Lingkar kerung lengannya harus sama, paling tidak selisih ya 1-2 cm, karena itu untuk kelonggaran. Jadi nanti ketika dipakai akan terasa nyaman untuk baju wanita. Nah, ini saya sedang memasang resleting. Nah, saya gunakan resleting Jepang ukuran 50 cm. Jadi nanti melewati batas pinggang ya di bagian belakang. Ini bukan untuk busui ya, ini untuk yang resleting belakang. Nah, setelah selesai yang sebelah kanannya, baru kita akan jahit yang sebelah kiri. Ini saya gunakan sepatu jahit sebelah ya, jadi saya tidak perlu mengganti. Sebenarnya saya ada 2, bisa diganti ya kanan kiri. Saya gunakan teknik putar ya, jadi setelah memakai untuk bagian kanan kita hanya putar pola badannya, kita putar itu sepatu ya, lalu kita jahit lurus lagi menuju ke bagian kerung leher. Nah, ini praktis untuk menjahit resleting seperti ini, praktis. Tapi kalau teman-teman masih pemula dan takutnya nggak sama, bisa gunakan sepatu sebelah untuk resleting. Jadi bisa gunakan sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan selanjutnya ini saya pemasangan tool polosnya ya, tila polosnya. Nah, di sini saya pasang tila polosnya, udah saya ploy dulu ya, saya ploy kecil-kecil, lalu saya tempelkan di tempat yang sudah saya tandai, yaitu di bawah lutut, persis di bawah lutut ya, kurang lebih sekitaran 5 cm-an ya. Nah, dan untuk kelas atau finishingnya masih untuk bagian pola depan yang belum dipasang tile polosnya. Seperti biasa ya, tadi saya jelaskan sudah saya ploy kecil atau lipit kecil ya, atau dikerut juga boleh ya, dikerut. Dan ini hasil finishingnya ya, seperti ini contohnya. Maaf, ternyata ketika saya selesai langsung cepat-cepat di packing, langsung kita kirim ya, karena memang waktunya sudah mepet. Jadi saya tidak sempat untuk memvideo hasil finishingnya. Persis seperti contoh, jadi bentuknya persis sekali dengan contoh ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum.